Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Rio Anugrah Utama dengan NIM 21060032 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tugas dari mata kuliah statistika yang diampu oleh Bapak Alphonse Satrianto. Nah, pada kesempatan kali ini mata kuliah statistika telah memasuki bab 8 yang mana bab 8 ini memiliki judul yaitu distribusi probabilitas diskrit. Adapun pada distribusi probabilitas diskrit ini sendiri memiliki beberapa subbab, antara lain yang pertama yaitu adalah pengertian distribusi probabilitas. Kemudian yang kedua yaitu distribusi probabilitas binomial. Kemudian yang ketiga ada distribusi probabilitas hypergeometrik. Yang keempat yaitu distribusi probabilitas Poisson. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel untuk distribusi probabilitas. Memasuki subbab pertama yang yaitu merupakan definisi dari distribusi probabilitas diskrit. Definisi dari distribusi probabilitas diskrit ini sendiri ialah sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya distribusi probabilitas dapat kita gunakan untuk mengetahui sebuah peristiwa dengan mudah. Kemudian definisi kedua tersebut dari distribusi probabilitas tersebut ialah merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa. Beberapa contoh kasusnya antara lain yaitu beberapa peluang meraih untung dari investasi di reksadana. Kemudian contoh kasus yang kedua yaitu berapa banyak barang harus dikirim apabila selama perjalanan barang mempunyai probabilitas rusak. Dan contoh kasus yang ketiga ialah berapa peluang karyawan bekerja lebih baik pada hari esok. Kemudian memasuki variabel acak. Variabel acak ini sendiri ialah sebuah ukuran ataupun besaran yang merupakan hasil suatu percobaan ataupun kejadian yang terjadi acak atau untung-untungan dan mempunyai nilai yang berbeda. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya variabel acak merupakan sebuah besaran suatu percobaan yang acak dan mempunyai nilai yang berbeda. Variabel acak ini sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu variabel acak diskrit, yaitu ukuran hasil percobaan yang mempunyai hasil nilai tertentu dalam suatu interval. Kemudian variabel acak kontinu, yaitu ukuran hasil percobaan yang mempunyai nilai yang menempati seluruh titik dalam suatu interval. Adapun rumus dari rata-rata hitung, variance, dan standar deviasi ialah rata-rata hitung sama dengan X sama dengan sigma X kali P kali X. Kemudian variance yaitu variance sama dengan sigma dikali dengan X dikurang pangkat 2 dikali Px. Kemudian standar deviasi merupakan akar dari variance. Kemudian standar deviasi dari sebuah data yang ada pada tabel ini dapat dicari melalui contoh berikut, yang mana standar deviasi ini sendiri merupakan akar dari variance berdasarkan dari rumus sebelumnya, yang mana variance telah didapat berjumlah 0,75
Maka dari itu, akar dari 0,75 ialah 0,87. Oleh karena itu, pada data ini kita dapatkan bahwasannya standar deviasinya ialah 0,87. Kemudian subbab kedua yaitu distribusi probabilitas binomial. Adapun distribusi probabilitas binomial memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu setiap percobaan menghasilkan dua kejadian. Yang pertama yaitu kelahiran anak, laki-laki ataupun perempuan. Kemudian transaksi saham, jual beli yang mana tidak hanya pada transaksi saham ataupun hal ini bisa terjadi pada transaksi yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan suku bunga, naik turun, dan juga yang lain-lainnya. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu probabilitas suatu kejadian untuk sukses atau gagal adalah tetap untuk setiap kejadian. P yaitu sebagai peluang sukses, kemudian PQ sebagai peluang gagal, dan juga PP plus PQ sama dengan 1. Kemudian ciri-ciri yang keempat yaitu suatu percobaan dengan percobaan bersifat bebas, dan ciri-ciri yang terakhir yaitu ialah data yang dihasilkan adalah data perhitungan. Adapun distribusi probabilitas binomial memiliki rumus yaitu PR sama dengan N per R dikali dengan N min R kali P kali Q N min pangkat N min R. Kemudian ada contoh distribusi binomial yang mana PT Munajaya Farm ataupun MJF mengirim buah semangka ke Hero Supermarket dengan jaminan kualitas yang baik, maka 90% semangka yang dikirim lolos seleksi oleh Hero Supermarket. PT MJF setiap hari mengirim 15 buah semangka dengan berat antara 5 sampai 6 kg. Kemudian distribusi binomialnya PP sama dengan 0,9 dan PQ sama dengan 1 dikurang 0,9 sama dengan 0,1. P15 sama dengan 15 bagi 15 kali 15 kurang 15, maka dihasilkan 0,206. Kemudian P13 menghasilkan 0,267. Nah, untuk mencari nilai distribusi binomial dapat menggunakan tabel distribusi binomial dengan N sama dengan 15, di mana X sama dengan 15 dan X sama dengan 13. Dengan P 0,9 dan dapat diperoleh nilai 0,206 dan 0,267. Kemudian pada subbab yang ketiga yaitu distribusi probabilitas hypergeometrik. Nah, pada distribusi hypergeometrik ini sendiri, dalam distribusi binomial diasumsikan bahwa peluang suatu kejadian tetap atau konstan atau antar kejadian saling lepas. Kemudian dalam dunia nyata jarang terjadi hal demikian. Suatu kejadian sering terjadi tanpa pemulihan dan nilai setiap kejadian adalah berbeda atau tidak konstan. Kemudian yang ketiga yaitu distribusi dengan tanpa pemulihan dan probabilitas berbeda adalah distribusi hypergeometrik. Nah, pada definisi yang ketiga dapat disimpulkan bahwasannya distribusi hypergeometrik merupakan distribusi dengan tanpa pemulihan dan
juga probabilitas yang berbeda. Adapun distribusi hypergeometrik memiliki rumus PR sama dengan SCR X buka kurung N min SCNR per NCN. Sebagai contoh, berdasarkan informasi yang diperoleh dari KSEI PT Custodian Central Effect Indonesia, dari semua perusahaan yang menjual sahamnya emiten di BEI dari tahun 2012 yang membagikan dividen mencapai 218 perusahaan. Dari 218 perusahaan tersebut, 61 perusahaan berkinerja bagus dan membagikan dividen di atas Rp100 per lembar. Sebagai tindakan pengawasan terhadap emiten, BI akan meminta 15 perusahaan memberikan laporan keuangannya. Dari 15 perusahaan sampel tersebut, berapakah probabilitas bahwa 5 perusahaan merupakan perusahaan yang membagikan dividen di atas Rp100 per lembarnya? Nah, dari data tersebut didapatkan bahwasanya N sama dengan 218, yang mana N ini merupakan jumlah dari perusahaan pada soal, kemudian S merupakan 61, yang mana S ini merupakan jumlah perusahaan yang berkinerja bagus dan memberikan dividen di atas Rp100 per lembar, kemudian N sama dengan 15 merupakan perusahaan sampel dan juga 5 merupakan probabilitas yang akan dicari. Nah, PR sama dengan 61C 5 218 min 61C 15 min 15 per 218 C15, maka dapatlah hasil yang berjumlah 0,2. Kemudian pada subbab yang keempat, yaitu distribusi probabilitas Poisson. Nah, distribusi Poisson ini sendiri dikembangkan oleh Simon Poisson. Dapat kita ketahui, Poisson merupakan nama dari pengembangnya. Kemudian Poisson memperhatikan bahwa distribusi binomial sangat bermanfaat dan dapat menjelaskan dengan baik. Namun untuk N di atas 50 dan nilai P sangat kecil akan sulit mendapatkan nilai binomialnya. Adapun rumus dari distribusi Poisson ini sendiri ialah Px sama dengan Mx E min M ME pangkat X min M per X. Nah, sebagai contoh dari distribusi Poisson ini sendiri, jumlah emiten di BEI pada 150 perusahaan. Probabilitas perusahaan tersebut memberikan dividen pada tahun 2006 hanya 0,1. Apabila BEI meminta laporan dari emiten sebanyak 5 perusahaan, berapa probabilitas 5 perusahaan tersebut adalah perusahaan yang membagikan dividen? Nah, dapat diketahui bahwa N-nya berjumlah 150, yang mana N merupakan 150 perusahaan, X sama dengan 5, yaitu probabilitas yang akan dicari, P 0,1, yaitu dividennya. Kemudian untuk mencari ini, yaitu N kali P sama dengan 150 dikali 0,1 sama dengan 15. Maka dari itu distribusi Poisson yang akan kita cari ialah Px sama dengan 15 pangkat 2 pangkat 5 2,71828 pangkat 18 dibagi dengan 5 sama dengan 0,002. Nah, untuk mendapatkan nilai distribusi Poisson dapat digunakan tabel distribusi Poisson.
carilah nilai 15 dan nilai X sama dengan 5, maka akan didapat nilai 0,002. Memasuki subbab yang terakhir, yaitu bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel untuk distribusi probabilitas. Tahapan pertama menggunakan Microsoft Excel untuk distribusi binomial ialah mengklik icon fx atau klik insert pada dan pilih fx function. Kemudian step kedua yaitu adalah pilih menu statistikal pada function kategori. Step ketiga yaitu pilih menu binom list pada function name, kemudian tekan OK. Nah, step keempat yaitu tekan OK pada langkah ketiga, maka akan keluar kotak dialog seperti pada slide ini. Number S, masukkan nilai X, trial, masukkan nilai N, probability, masukkan nilai P, kumulatif, tulis kata false. Nilai PR akan muncul pada baris formula result atau tanda sama dengan. Nah, ini merupakan contoh screenshot dari Microsoft Excel untuk menggunakan distribusi. Kemudian yang kedua yaitu ialah untuk menggunakan Microsoft Excel untuk distribusi hypergeometric. Step pertama yaitu klik icon fx atau klik icon insert dan pilih fx function. Kemudian yang kedua yaitu pada menu statistikal pada function kategori. Kemudian pilih menu geomdis pada function name, kemudian tekan OK. Setelah tekan OK pada langkah ketiga, maka akan keluar kotak dialog yaitu geomdis sampel S, masukkan nilai R, number sampel, masukkan nilai N, population, masukkan nilai S, dan juga number pop, masukkan nilai N. Nilai PR akan muncul pada baris formula result atau tanda sama dengan. Adapun gambar contohnya ialah sebagai berikut. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan Microsoft Excel untuk distribusi Poisson. Step pertama yaitu klik icon fx atau klik icon insert dan pilih fx function. Kemudian pilih menu statistikal pada function kategori. Kemudian yang ketiga yaitu pilih menu Poisson pada function name, kemudian tekan OK. Setelah tekan OK pada langkah ketiga, maka akan keluar kotak dialog seperti berikut, yaitu Poisson X, masukkan nilai X, min, masukkan nilai, kemudian kumulatif, tulis false. Maka nilai PX akan muncul pada baris formula result atau tanda sama dengan. Mungkin demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu materi dari mata kuliah statistika bab 8 mengenai distribusi probabilitas diskrit. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata saya, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.